Riddle adalah kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti teka-teki atau misteri. Secara lebih luas, riddle merupakan teka-teki berupa ungkapan, pepatah, ataupun puisi yang menggambarkan sesuatu tanpa benar-benar menyebutkan apa yang diungkapkan tersebut misteri sehingga pembaca ataupun pendengar. Selain itu, ternyata riddle juga merupakan sejenis puisi ringan yang melibatkan pembaca ataupun pendengar sehingga mereka akan terlibat langsung dalam memecahkan teka-teki tersebut. Adapun topik dari riddle itu sendiri bisa mengenai apa saja, dari cerita hewan, tumbuh-tumbuhan, benda ataupun hal lainnya. Tidak ada aturan tentang bagaimana menyusun topik dari sebuah riddle. Dapat juga riddle berupa cerita lucu atau justru sebuah cerita yang menegangkan tergantung pada orang yang menulis riddle tersebut. Berikut ini 5 riddle terbaik yang bisa kalian pecahkan. 1. Ada seorang pria, sebut saja Abdul. Dia seorang perokok dan peminum berat setiap hari. Dia menikmati semuanya itu sampai membuat Maria, istrinya, jengah. Suatu kali, Maria berkata pada Abdul, "Jika kau tidak menghentikan kebiasaan burukmu itu, maka ususmu akan keluar dan kau akan mati." Abdul tertawa. Dia tahu dirinya bodoh, tetapi tidak mungkin hal itu terjadi. Usus keluar, mana mungkin. Akhirnya Maria membeli usus babi di pasar induk. Dia menaruh usus babi itu di celana suaminya ketika Abdul sedang tidur. Maria kemudian menunggu di dapur dan bersiap untuk tertawa. Tak lama kemudian terdengar teriakan-teriakan memekikkan telinga. Maria tertawa hingga berguling-guling. Ia kemudian berjalan ke kamar. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Maria dengan wajah pucat pasi melihat suaminya mengeluarkan celananya. "Ada apa sayang? Kau benar? Ususku terburai keluar. Mengerikan. Untuk saja aku berhasil memasukkannya kembali ke perutku." Shita selalu melarang Faiz untuk pergi ke ruang bawah tanah. Pantas saja bocah itu tak tahu apa yang ada di sana. Suatu kali ia mendengar seperti suara anjing kecil. Ia ingat ibunya benci anjing, jadi tak mungkin ada binatang itu di rumah. Ia dengarkan baik-baik. Ternyata suaranya berasal dari ruang bawah tanah. Ia buka pintu dan mulai menuruni tangga. Lalu ada suara teriakan keras. Ternyata itu ibunya. Shita memukul Faiz dan memarahinya habis-habisan. Hampir 2 minggu Shita mendiamkan Faiz, hingga kemudian wanita itu memberinya banyak kuianak dan mainan bagus. Ia juga meminta Faiz untuk tidak lagi ke ruang bawah tanah. Faiz menurut dan mulai melupakan bocah kecil yang ada di sana, termasuk kenapa ia tak memiliki kaki dan bersuara seperti anak N. 3. Seorang pria membunuh istrinya di dalam mobil dengan sebuah pisau. Kemudian ia membuang mayat istrinya dengan hati-hati agar tidak meninggalkan sidik jarinya. Ia juga membuang pisau yang digunakannya untuk membunuh istrinya ke jurang tak jauh dari rumahnya sebelum pulang. 1 jam kemudian, polisi menelponnya dan memberitahunya bila istrinya ditemukan meninggal karena dibunuh dan memintanya untuk datang ke lokasi kejadian pembunuhan segera. Setelah ia datang, polisi lantas menahannya. Bagaimana polisi mengetahuinya? 4. Aku suka hujan, tapi aku tidak suka kilat. Malam ini diberitakan akan hujan deras, dan benar saja itu terjadi. Aku pun langsung duduk di dekat jendela sambil menikmati hujan. Tiba-tiba ada kilat yang menyambar hingga bayanganku terlihat di dinding dan jendela di depanku. Aku menjauh dari jendela dan menutup telinga serta mataku. Aku takut, apalagi aku hanya sendiri di dalam rumah. Apa yang terjadi? 5. Aku sangat lelah. Memiliki 2 anak di bawah umur 3 tahun sangat menguras tenagaku. Aku tenggelam ke dalam sofa dengan penuh rasa syukur, mematikan televisi, dan benar-benar menikmati suasana tenang yang langka ini. Aku pasti tertidur karena kelelahan sebab hal berikutnya yang aku tahu. Suamiku yang baru pulang kerja menggoncang-goncangkan bahuku. "Hei, tukang tidur," katanya. "Apa anak-anak sudah tidur semua?" ucap suamiku. Aku segera panik, melompat dari sofa, dan meninggalkan suamiku yang dalam kondisi kebingungan melihat reaksiku.
Aku berlari ke arah lorong. Detak jantungku memuncak ketika aku mencapai pintu di sebelah kanan. Aku berdoa, berharap aku salah.